82 sampai 83% uang yang ada di APBN kita itu sumbernya dari pajak. Pak, sisanya lagi dari mana? Sisanya itu dari laba BUMN, dari bea cukai dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian bisa melihat bahwa 83% itu sumbernya dari pajak, maka pajak ini menjadi tulang punggung di dalam penerimaan negara. Tidak akan ada negara yang kuat, ya, kalau dia tidak memiliki pendapatan dari negara sendiri. Tidak akan. Negara itu kuat, ekonominya itu kuat jika dia memperoleh pendapatan dari negara itu sendiri. Halo Sobat Jontex, kembali lagi bersama Maulida, tentunya dalam acara Mister Pajak Podcast. Nah, tentunya kali ini Maulida sudah bersama dengan narasumber kita hari ini yang tidak asing, siapa lagi kalau bukan praktisi dan akademisi di bidang perpajakan, sekaligus CEO dan founder High Five dan Jontex, Bapak Sabar Pardamian Lumban Tobing, SEMMAKCA CTL CTAP BKP. Halo Pak Sabar. Selamat pagi Mbak Maulida. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Sehat, alhamdulillah. Sehat Mbak. selalu. Udah siap Pak untuk materi hari ini? Sudah sangat siap. Oke, kita belajar lagi nih ya Sobat Jontex ya. Oke. Oke, Pak Sabar, kemarin kita sudah membahas terkait dengan apa itu SPT, konsekuensi tidak melaporkan apa, kemudian tujuannya apa, terus data apa saja. Nah, sekarang Maulida mau tahu dan juga Sobat Jontex mungkin mau tahu lebih dalam lagi nih Pak. Boleh SPT. dong, boleh, sangat Oke, boleh. kita langsung mulai saja ya Pak ya. Baik, Karena udah Mbak, nggak sabar silakan. nih, udah nggak sabar. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama nih, apa sih Pak yang dapat diidentifikasi atau dievaluasi dari informasi yang berada di dalam SPT tahunan? Oke, baik. Seperti yang kita bahas di podcast pertama sebelumnya Mbak, itu kan ada SPT orang pribadi sama ada SPT badan. Betul. Kemarin di SPT pribadi itu saya sudah agak spill sedikit poin-poin apa yang perlu jadi perhatian daripada WP di dalam memasukkan informasi di SPT tersebut. Betul. Pertama dari penghasilan, ya, penghasilan, karena yang dihitung pajaknya nanti di SPT pribadi itu adalah penghasilan, Mbak. Jadi bukan aset. Ya, bukan aset. Jadi yang dihitung itu adalah penghasilan. Penghasilan itu ada dua, ya. Penghasilan yang bersifat final sama penghasilan yang non final. Ya. Penghasilan yang bersifat non final itu seperti Mbak Maulida nih, bekerja di salah satu perusahaan, contoh kayak di High Five lah. Ya, Mbak Maulida punya penghasilan dari High Five berupa gaji, bonus, tunjangan dan lain sebagainya. Itu bersifat tidak final, Mbak. Artinya semua penghasilan yang Mbak terima dari perusahaan kita, dari High Five itu Mbak harus laporkan di SPT pribadi. Perusahaan hanya berkewajiban memberikan namanya bukti potong atas pemotongan pajak. Kalau misalnya Mbak Maulida itu penghasilannya di atas PTKP. Ya, kalau penghasilan di atas PTKP maka nanti ada pemotongan PPh pasal 21 di sana, Mbak. Tergantung nanti statusnya menikah, belum menikah, punya tanggungan maksimum 3. Nanti akan kita bahas lagi itu tentang pemotongan PPh pasal 21 PTKP. Ya, itu yang perlu diidentifikasi. Dan yang kedua adalah penghasilan penghasilan final. Ya, penghasilan final itu berupa kalau Mbak Maulida ini misalnya punya penghasilan di luar daripada gaji tadi, contoh ada ruko, apartemen atau tanah yang disewakan, punya deposito, punya tabungan, maka nanti itu ada penghasilan yang sudah final. Artinya apa yang sudah dipotong pajaknya oleh si pemberi penghasilan tersebut dari sewa, deposito, itu tidak perlu dihitung lagi pajaknya di SPT pribadinya Mbak Maulida. Ya, itu sudah final, artinya pemotongannya cukup sekali. Tetapi kalau berbicara pajak non final, maka ada pajak lanjutan yang perlu dihitung kembali di SPT pribadi. Makanya Mbak Maulida itu harus memasukkan semua penghasilan tersebut, baik itu yang bersifat final sama non final, itu di SPT pribadi. Ya, terus yang kedua yang diidentifikasi, apalagi yang diidentifikasi adalah harta. Ya, di podcast sebelumnya kita udah bahas tentang harta. Ini ada harta yang benar-benar kita peroleh secara tunai, di mana penghasilan kita betul-betul kita belikan aset.
ataupun aset tersebut masih ada kandungannya di dalamnya itu hutang, ya, hutang. Sehingga yang perlu diidentifikasi kembali adalah di samping tadi penghasilan, yang kedua harta dan juga hutang. Kenapa hutang ini Pak Sabar perlu diidentifikasi untuk memastikan bahwa total aset yang kita miliki itu ada kandungan daripada hutang. Dan setelah kita memasukkan total hutang yang kita miliki, yang kita punya, itu baik itu dari perbankan, baik itu dari lembaga keuangan non-bank maupun dari pihak ketiga, ya pastinya ada kewajiban yang mesti kita lakukan terhadap hutang ini. Apa itu Pak? Yaitu pembayaran bunga atau pembayaran cicilan. Inilah yang menjadi salah satu yang menjadi identifikasi daripada KPP. Kemampuan pembayaran wajib pajak terhadap hutang. Contoh kayak Maulida nih. Maulida ini bisa beli mobil. Contohnya saya kasih tahu misalnya, mobil merek Fortuner misalnya. Harganya kurang lebih 850 juta. Itu kan secara akuntansi itu asetnya Mbak Maulida loh. Tetapi ini ada kandungan hutang. Masih hutang Pak, di mana 80% daripada nilai mobil tersebut itu adalah hutang. Hutang kemana? Pastinya kan ada dong, diidentifikasi dong, bisa dikonfirmasi dong siapa pemberi hutang tersebut. Misalnya leasing X misalnya. Maka ada kewajibannya Mbak Maulida untuk pembayaran kewajiban terhadap leasing tersebut. Dari sini pun DJP akan melakukan analisa terhadap kemampuan pembayaran yang dilakukan oleh Mbak Maulida terhadap cicilan tersebut. Pastinya pembayaran cicilan tersebut itu bersumber dari penghasilannya dari Mbak Maulida. Sehingga nanti akan secara komprehensif DJP akan melakukan analisis yang komprehensif, akan melihat pertambahan penghasilan, pertambahan aset dengan dibarengi dengan penghasilan yang diperoleh. Apakah ada keseimbangan di sana? Sehingga akan dibuat suatu rumusan yang sangat jelas di DJP, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah Tax. Itu yang menjadi rumus yang sangat ketat di DJP, bahwa Y itu adalah total penghasilan sama dengan consumption, ya konsumsi, ditambah investasi itu berupa pertambahan aset, ditambah tax, yaitu total pajak yang dibayarkan oleh Mbak Maulida. Itu harus terjadi keseimbangan di sana Mbak. Harus terjadi keseimbangan antara Y sama dengan C ditambah I ditambah tax. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Sobat Context. Baru pertanyaan pertama udah sedetail itu nih Pak Sabar nih, keren sekali ya. Oke Pak, terus terkait dengan SPT itu kan pasti punya ketentuan dan juga peraturannya. Ya, Mbak. Nah, kenapa sih penting banget bagi wajib pajak untuk memahami ketentuan dan peraturan terkait SPT tahunan? Oke, pastinya Mbak, karena kembali lagi Mbak, semua apa yang dijalankan oleh wajib pajak Indonesia maupun korporasi ya berbentuk badan, ya kita memahami ada namanya wajib pajak orang pribadi, ada namanya wajib pajak badan. Badan itu bisa PT, CV, yayasan, koperasi, ormas, partai politik dan segala macam. Termasuk parpol, termasuk partai politik yang ada hari ini yang sedang berkompetisi di Pilpres ini. Mereka itu merupakan wajib pajak badan. Ya, kenapa wajib pajak badan Mbak Maulida? Karena Pilpres ini adalah merupakan sekumpulan orang yang menjalankan sebuah kegiatan itu, ya mereka masuk di dalam kategori menjadi badan, ya makanya mereka itu harus memiliki NPWP dan mereka akan melaporkan kewajiban perpajakannya di Indonesia. Dan juga ada BUT, ya BUT ini adalah badan usaha tetap, di mana memang holdingnya itu pendiriannya itu ada di luar negeri dan mereka punya kantor perwakilan, kantor manajemen, gudang, kantor pemasaran di luar di Indonesia, ya ataupun warisan yang belum dibagi. Karena mereka ini masuk dalam kategori subjek pajak Mbak Maulida, maka mereka ini wajib menyampaikan SPT, ya sehingga kalau mereka sudah bisa terdeteksi bahwa mereka ini adalah subjek pajak, maka akan ada pertanyaan berikutnya, yaitu objek pajak. Sehingga antara subjek pajak yang saya sebutkan di awal tadi dengan objek pajak itu harus ketemu.
Kalau hanya ketemu subjek pajaknya dan tidak ketemu objek pajaknya, maka unsur pemajakan di sana tidak bisa dilakukan. Ya, sehingga dua komponen penting ini akan menjadi suatu keharusan sehingga pemajakan perlu dilakukan. Ya, pemajakan perlu dilakukan sehingga betul-betul mana subjek pajaknya, tentukan dulu nih subjeknya mana, baru tentukan lagi objeknya, baru pemajakan dilakukan. Ya, sehingga menjadi pertanyaan nih buat para yang menonton YouTube kita ini, apakah saya masuk dalam kategori subjek pajak dan apakah saya kedeteksi ada objek pajak? Kalau hanya objek pajak doang dan tidak ketemu subjek pajaknya, ini pun pemajakan sangat sulit bisa dilakukan, ya, sehingga kedua unsur tersebut harus terpenuhi sehingga benar-benar bisa pemajakan bisa dilakukan, Pak. Itu yang penting. Nah, itu tadi Sobat Jontex, jadi perlu adanya subjek pajak dan juga objek pajak. Benar. Oke, luar biasa. Baik Bapak, selanjutnya nih, kenapa sih Pak penting bagi wajib pajak untuk berhati-hati dan teliti saat mengisi SPT tahunan? Oke, baik. Jadi ketelitian, ya, kehati-hatian itu menjadi satu keharusan, Mbak Maulia, di dalam menyampaikan SPT. Kenapa? Ini kan informasi yang valid, yang disampaikan ke DCP. Sebenarnya kalau kita lihat ya, pertama sekali ya Mbak, DCP itu akan menerima informasi dari WP dulu. Sebelum dia mengcounter, sebelum dia mencari data pembanding. Ya. Makanya kalau kita lihat ada namanya informasi, laporan, dan pengaduan. Ya. Jadi sebelum DCP ini berangkat kepada sumber-sumber informasi yang lain, yang pertama dianalisis adalah informasi yang masuk dari internalnya dulu, yaitu dari siapa? Dari DCP. Ya. Makanya kalau misalnya WP sudah sangat yakin betul bahwa semua informasi itu sudah valid, sudah komplit, tidak ada yang tidak masuk lagi ke sistem DCP, dalam hal ini SPT, sebenarnya itu mereka tidak perlu khawatir sehingga saat dilakukan pemeriksaan. Ya. Nanti akan kita bahas ya teman-teman di podcast berikutnya itu kenapa sih dilakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan menguji kepatuhan bla 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 segala macam, itu nanti akan kita bahas terkait dengan itu. Tetapi sebelum masuk ke sana ya, informasi yang paling penting adalah bahwa data yang masuk ke DCP itu adalah data yang bersumber daripada WP. Mohon maaf. Data yang bersumber daripada WP. Sehingga sistem perpajakan yang sudah kita bahas di podcast ya yang awal, yaitu Self Assessment System, yaitu bahwa data itu benar-benar data yang masuk pertama sekali daripada WP. Makanya sangat hati-hati, Anda jangan sampai salah memasukkan data, jangan sampai salah memasukkan informasi. Karena Anda salah memasukkan informasi, salah memasukkan data kepada DCP, maka ini yang menjadi temuan daripada DCP untuk melakukan konfirmasi. Makanya kan kita akan bahas nanti di podcast selanjutnya, itu namanya SP2DK, surat permintaan data dan atau keterangan. Ya, kebanyakan Mbak Maulida, kita banyak menghandle klien, ratusan ya, bahkan sudah ribuan perusahaan yang sudah kita bentuk, ratusan perusahaan yang sudah kita kelola laporan keuangan sama perpajakannya. Rata-rata mereka itu mendapatkan SP2DK ini adalah konfirmasi terkait dengan data yang ada di SPT. Ya, memang betul ada sekian persen data dari luar DCP, dari luar WP itu sendiri. Tetapi hampir 80-90% itu data yang masuk sendiri ke DCP. Data ini siapa yang masukkan? Yaitu si wajib pajak. Makanya di dalam menyampaikan informasi tersebut, pastikan datanya sudah valid. Pastikan angka-angka yang masuk ke SPT itu angka yang valid. Karena angka itu kan berbicara, Mbak. Memang tidak langsung ngomong angkanya, angka kan nggak bisa bicara. Tetapi orang akan membaca data. Data itu yang akan menjelaskan dia seperti apa. Contoh, aset 1 miliar, apartemen 1 miliar, itu kan angka 1 miliar. Tetapi kan angka itu berbicara 1 miliar, sehingga nanti perlu dikonfirmasi, perlu dicek kembali apakah betul nilai asetnya 1 miliar. Oh, punya rumah ada 5, betul gak sih itu rumah 5?
Pertama yang dicek adalah keabsahan, kevaliditasan daripada data itu dulu. Setelah itu nanti DJP, KPP akan mencari sumber lain untuk mengcounter daripada data tersebut. Ya, sehingga perlu kehati-hatian, sampaikan data valid, informasi yang real tanpa modifikasi informasi. Itu yang paling penting. Oke, karena mungkin beberapa juga di luar sana ada ya Pak yang memodifikasi karena untuk menghindari biar tidak terlalu besar gitu terlihat Betul. untuk asetnya. Betul. Nah, ini Pak, bagaimana sih SPT tahunan itu bisa membantu mendeteksi potensi tindakan penipuan atau penghindaran pajak, Mas Ambar? Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang perpajakan, ada perdata dan pidana, ya. Oke, salah satu yang bisa dipidana adalah wajib pajak tidak menyampaikan SPT ke kantor pajak, atau yang kedua, wajib pajak menyampaikan SPT tetapi tidak dengan sebenarnya. Ya, jadi itu. Oh Pak, saya sudah menyampaikan SPT Pak ke DJP, saya sudah menyampaikan SPT Pak ke KPP, betul. Tetapi data yang disampaikan itu tidak benar. Apalagi tidak menyampaikan SPT. Ini yang paling bahaya. Menyampaikan SPT saja, datanya tidak benar, datanya dimodifikasi, itu masuk dalam kategori pidana. Apalagi wajib pajak sengaja tidak menyampaikan SPT. Ya, itu salah satu unsur pidana. Sehingga kenapa Pak kok jadi pidana? Ya, karena undang-undangnya mengatakan itu menjadi kewajiban. Kalau undang-undang perpajakan mengatakan bahwa penyampaian SPT itu bukan merupakan suatu kewajiban, berarti tidak ada unsur pemidanaan di sana loh. Dan yang berikutnya adalah bahwa memang tujuan daripada DJP itu bukan untuk mempidanakan, karena mereka itu bukan kejaksaan yang melakukan penuntutan di muka pengadilan, atau bukan hakim yang melakukan vonis terhadap terdakwa, bukan. Karena memang kita tidak boleh salah bahwa DJP adalah fungsinya adalah memungut pajak untuk penerimaan negara, bukan mempidanakan wajib pajak. Tapi kenapa sih Pak Sabar sampai ada berbicara tadi perdata dan pidana? Karena untuk efek jerak. Ya, efek jerak. Ya, sehingga hal-hal yang dilakukan oleh WP, melakukan modifikasi, pastinya modifikasi yang dilakukan itu adalah untuk mengurangi dan menggerus pajak yang akan dia bayarkan. Tidak ada mungkin sesuatu modifikasi yang mereka lakukan untuk membesar pajak. Itu sangat tidak pernah saya lihat itu ya, nggak pernah sih. Oh saya Pak memodifikasi laporan keuangan saya supaya saya bayar pajak jauh lebih besar. Sangat jarang dan belum pernah saya temukan selama saya berpraktek ya di perpajakan, itu tidak pernah. Tapi yang selalu ada adalah bagaimana mereka memodifikasi laporan keuangan atau laporan perpajakannya sedemikian mungkin sehingga bisa menekan pajak yang lebih kecil, ya. Sehingga hal tersebut tidak boleh, ya, tidak boleh karena DJP itu Mbak Maulida bisa mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber, baik itu dari perbankan, dari lawan transaksi. Oh misalnya nih saya kasih contoh kayak Maulida nih. Maulida saya punya usaha pakaian. Oke, Pak Maulida memodifikasi penjualan. Oh yang saya jual itu cuma 1 juta dalam 1 bulan misalnya. Dari Bang Maulida itu kelihatan sih itu aman saja, tetapi akan di-counter kembali dari si pembeli. Di-counter kembali dari pembelian yang dilakukan. Oh, Mbak Maulida beli pakaian aja sudah 2 juta totalnya. Kok bisa menjual 1 juta? Betul. Ya, secara kelaziman itu pun tidak masuk. Ya, dianalisis dulu dari segi aspek kelaziman. Apakah iya orang menjual lebih kecil daripada pembelian? Ya, nanti akan kita bahas lagi. Oh, stoknya Pak banyak Pak. Oke, Anda stoknya masa Anda menimbun barang? Masa Anda menimbun stok terlalu banyak? Apakah tidak ada resiko di sana? Resiko dari kebakaran, resiko dari harga, ya itu semua. Makanya kan akan dianalisis adalah tentang kelaziman daripada bisnis tersebut, Mbak, gitu.
Nah, Sobat Jontex yang mungkin bingung dan gak mau pusing, gak mau ribet untuk pelaporan SPT tahunannya, kami bisa bantu loh. Hanya dengan 2.500.000 saja, kami sudah bantu untuk pelaporan SPT tahunannya. Untuk info lebih lanjut, hubungi di website kami www.jontex.co. Nah, itu tadi Sobat Jontex penjelasan dari Pak Sabar. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa tidak boleh memodifikasi. Mau nanti WP tersebut melakukan modifikasi atau apa, tetap akan ketahuan ya Pak ya? Ya, pasti. Karena DJP memiliki hak untuk melakukan counter check, untuk pembandingan data, begitu ya Pak Sabar? Benar, Mbak Moni. Nah, tadi juga dijelaskan ya Pak, berarti kan SPT tahun ini kan wajib sifatnya. Nah, kalau seandainya WP tersebut tidak memiliki aset apa-apa, apakah dia tetap harus melaporkan SPT-nya? Oke, baik. Jadi sebenarnya ada 3 unsur ya minimal yang Mbak Maulidaya di SPT ini. Pertama penghasilan, yang kedua adalah aset, yang ketiga adalah hutang. Betul. Oh, Pak, saya itu nggak punya aset Pak, gitu loh. Nggak punya aset sama sekali. Oke, terus apa dong yang dia miliki? Oh, nggak ada. Tapi kan akan menjadi suatu pertanyaan besar. Masa sih seseorang itu tidak punya aset sama sekali? Aset ini kan bukan berbicara aset harus mobil, aset rumah, aset apa. Tapi setidak-tidaknya nggak mungkin nggak punya aset sama sekali. Ya, contoh jam tangan itu kan aset. Betul. Ya, itu yang perlu kita lihat. Apakah perlu melaporkan SPT? Kita akan tanya kembali Mbak Maulida. Oke, Anda nggak punya aset, tapi Anda punya penghasilan nggak? Oke. Kan begitu. Anda tidak punya aset, tetapi Anda punya penghasilan nggak? Oh Pak, saya nggak punya penghasilan sama sekali. Ini pun akan kita tanyakan kembali. Ada lanjutan pertanyaannya. Terus Anda hidup dari mana? Iya, betul. Benar nggak sih? Oh, nggak punya penghasilan Pak, tapi Anda ini hidup, bisa makan, bisa tinggal, itu dari mana sumbernya? Oh, nggak bekerja. Oke, tidak bekerja. Nggak ada masalah. Berarti kan Anda mendapatkan sesuatu dong dari orang lain. Oh, saya dikasih om saya dikasih ponakan saya dikasih orang lain Pak, sehingga saya bisa hidup. Oke, nggak ada masalah. Berarti Anda tetap punya penghasilan. Betul. Penghasilan dari orang lain di mana Anda tidak bekerja. Berarti ini pemberian. Berarti ini hadiah. Berarti ini bonus, ya. Makanya dikatakan di sana bahwa penghasilan adalah setiap pertambahan kemampuan ekonomis yang diterima dalam bentuk apapun untuk dapat dikonsumsi dan menambah harta. Makanya dikatakan di sana sangat jelas digarisbawahi di sana adalah dalam bentuk apapun. Berarti kalau kita berbicara dalam bentuk apapun, bukan hanya berbicara tentang penghasilan yang diterima dari perusahaan Anda bekerja, tetapi dalam bentuk apapun adalah berupa pemberian orang lain, berupa pinjaman yang Anda dapatkan dari orang lain, atau berupa bantuan dari orang lain. Itu merupakan sebuah penghasilan dalam bentuk apapun. Untuk diapain Pak Sabar? Untuk dapat dikonsumsi. Jadi kalau Mbak Maulida tadi nanya sama saya, oh tidak punya aset Pak, oke berarti close. Semua penghasilan yang Anda dapatkan, yang Anda peroleh, itu habis Anda konsumsi. 100% dikonsumsi. Sehingga tidak ada yang tersisa untuk pertambahan aset tersebut. Saya perlu nggak sih melaporkan SPT? Ya menurut saya perlu. Kenapa menurut saya perlu Pak Sabar? Karena penghasilan Anda kedeteksi. Ya, Anda masuk dalam kategori yang kita bahas sebelumnya, masuk dalam kategori subjek pajak. Anda adalah orang pribadi, adalah person, adalah orang pribadi yang masuk dalam kategori subjek pajak, dan Anda memperoleh penghasilan bahwa Anda wajib menyampaikan SPT. Kan seperti itu. Perihal nanti di SPT Anda ini pemajakannya itu sangat sedikit, bahkan nihil, no problem, nggak ada masalah. Tetapi tidak ada undang-undang perpajakan yang mengatakan bahwa wajib pajak yang nihil tidak perlu melaporkan SPT. Kan seperti itu. Kecuali memang bisa disajikan ke saya ada suatu undang-undang, ada suatu aturan yang menyatakan wajib pajak yang nihil tidak perlu melaporkan SPT. Saya belum pernah baca itu. Ya kecuali memang ada ya. Ataupun ada undang-undang perpajakan yang mengatakan wajib pajak yang tidak memiliki aset tidak perlu lapor SPT. Nggak ada saya baca undang-undangnya. Kan seperti itu. Ada wajib pajak yang tidak punya hutang tidak perlu melaporkan SPT, nggak ada, ya. Tetapi kalau dikatakan wajib pajak itu wajib menyampaikan SPT saat dia memiliki nomor NPWP,
yaitu nomor pokok wajib pajak. Bahkan kita bisa melihat hari ini bagaimana pemadanan yang dilakukan antara NPWP nomor pokok wajib pajak sama nomor induk kependudukan NIK dipadankan, disatukan, bahwa bukan berarti meniadakan NPWP, jangan salah loh. Ya nanti akan kita bahas di podcast selanjutnya nih. Kenapa sih dipadankan NPWP sama NIK? Apakah menghapus NPWP? Tidak ada menghapus NPWP. Ya, tetapi NIK nomor induk kependudukan berlaku juga menjadi NPWP gitu loh. Ya, gitu Mbak Maulida. Baik, berarti walaupun SPWP tersebut nihil nih, misalnya salah satu dari 3 komponen, baik itu tidak ada aset ataupun tidak ada hutang, tetap wajib untuk melaporkan ya Pak ya. Betul. Oke, nah ini contohnya nih Pak nih, mau tanya, kalau Boleh. misalnya form SPT tahunan itu tuh sifatnya konfidensial nggak sih Pak? Oke. Pastinya sangat-sangat konfidensial. Oke, berarti Sangat. tidak boleh ya Pak diberitahu kepada siapapun? Tidak boleh. Makanya kalau kita baca ya di Undang-Undang Perpajakan DIKUP bahwa bahkan DJP ya, DJP itu tidak boleh memberitahukan ya informasi yang ada di SPT pribadi ataupun SPT badan itu ke pihak lain tanpa persetujuan daripada WP. Bahkan kalau kita baca di undang-undang ketentuan undang tata cara perpajakan itu bisa dipidana loh. Itu bisa dipidana pihak yang menyampaikan informasi tersebut karena itu konfidensial. Loh, kenapa tidak konfidensial, Mbak? Di situ tertera total aset kita. Iya. Di SPT tersebut tertera penghasilan kita. Di SPT tersebut tertera hutang-hutang kita. Hutang kita ke pihak A, pihak B, pihak C, ya. Bahkan di situ akan mencerminkan secara keseluruhan ya finansial kita. Betul. Ya, finansial kita. Dari mana kita dapat duit? Betul. Ya, siapa yang memberikan kita uang? Dari mana kita dapat aset? Aset kita terletak di mana itu sangat detail sekali di SPT. Ya, tahun berapa kita beli aset itu? Di mana lokasinya? Alamat aset tersebut? Bahkan saldo-saldo kita di bank mana, rekeningnya berapa, nomor rekeningnya berapa, itu semua tertera di SPT pribadi. Ya, makanya sangat konfidensial. Ya, sehingga pihak-pihak yang lain tidak boleh sembarangan melakukan akses tersebut terhadap data tersebut. Bahkan saya sampaikan tadi pihak DJP yang memperoleh informasi tersebut yang menerima informasi tersebut dari DJP dari WP itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan menyampaikan informasi tersebut ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Kecuali memang dilakukan penyidikan, kecuali memang ada permintaan daripada pengadilan, ada penuntutan di pengadilan, maka DJP ya akan menyerahkan data tersebut. Oh, ada pemeriksaan dari KPK misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Oh, ada permintaan daripada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Oh, ada permintaan dari PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Itu mereka akan akses ke sana. Mereka punya kewajiban untuk menyerahkan data tersebut. Ya, karena ini sangat konfidensial, sangat rahasia. Ya, terkait dengan informasi-informasi yang dimiliki oleh oleh WP, yaitu rekening di bank, mutasi di bank, yaitu tanpa persetujuan daripada wajib pajak pun DJP punya hak akses di sana. Makanya ada namanya automatic exchange of information, yaitu keterbukaan informasi, pertukaran informasi yang dilakukan untuk kepentingan perpajakan. Tapi jangan salah, ini untuk kepentingan perpajakan. Ya, data yang harus didapatkan oleh DJP. Tetapi terkait dengan semua informasi yang masuk di SPT, semua informasi yang dimiliki oleh DJP yang dia submit ke DJP itu wajib dirahasiakan. Wajib dirahasiakan, bahkan kuasa hukum, bahkan konsultan pajak pun berkewajiban untuk mengamankan data tersebut dan tidak boleh menyerahkan informasi tersebut ke pihak-pihak lain tanpa persetujuan daripada si wajib pajak. Kecuali memang wajib pajak tersebut memberikan persetujuan, datanya dibuka, informasinya disebarluas ke khalayak umum, ya silakan saja, ya itu. Oke
Oke Sobat Jontex, berikut tadi penjelasan dari Pak Sabar ya, bahwa untuk isi dari form SPT itu sifatnya konfidensial. Jadi untuk setiap WP itu diharapkan untuk menjaga ya Pak terkait dengan data-data tersebut. Dan untuk DJP pun ternyata memang kepentingannya hanya untuk perpajakan saja ya Pak ya, tidak berhak untuk menyebarluaskan data dari WP tersebut. Betul. Oke, ini mungkin lebih complicated lagi nih Pak Sabar Boleh, pertanyaannya Mbak nih. Ada atau tidak sih Pak manfaat dari pelaporan SPT tahunan badan maupun pribadi yang berpengaruh terhadap pemerintah? Jika ada, berpengaruh dalam bidang apa saja dan kenapa? Oh, ini pertanyaannya panjang, bagus, dan perlu dijawab secara detail, kan? Betul. Begitu ya. Baik, nggak masalah. Ini, Mbak, Indonesia ini ada yang namanya APBN. Ya, sebelum APBN ada yang namanya RAPBN, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Setelah disahkan undang-undang RAPBN ini, itu menjadi APBN. Contoh, untuk 2024 itu sudah disahkan hanya APBN itu. Jadi APBN itu pertama, dari mana sumber pendapatan di APBN dan kemana alokasi uang yang didapatkan tersebut. Itu sangat tercermin jelas sekali di APBN. Makanya untuk pembangunan infrastruktur sekian persen, untuk pendidikan sekian persen, untuk alutsista sekian persen, untuk pertahanan keamanan sekian persen yang lagi panas-panas ini, ya apa untuk sosial, untuk bencana, untuk pendidikan segala macam, itu komplit semua itu ada di postur daripada APBN. Yang jadi pertanyaan adalah uangnya dari mana? Kan begitu. Cuma ada dua sumber, ya, sumber dari pendapatan negara itu sendiri atau dari pihak lain, yaitu pinjaman luar negeri, kan seperti itu. Karena semua kebutuhan-kebutuhan yang dikonsumsi oleh negara ini itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah. Contoh, nggak usah jauh-jauh, gaji pegawai negeri sipil, gaji Polri, TNI, ABRI dan lain sebagainya, itu sumbernya dari mana? Dari APBN. Ya. Dan yang perlu dipahami bersama, ya, ini informasi untuk semua yang menyaksikan video ini, YouTube ini, adalah 82 sampai 83% uang yang ada di APBN kita itu sumbernya dari pajak. 82 sampai mencapai di angka 83% itu bersumber dari pajak. Pak, sisanya lagi dari mana? Sisanya itu dari laba BUMN, dari bea cukai, dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian bisa melihat bahwa 83% itu sumbernya dari pajak, maka pajak ini menjadi tulang punggung di dalam penerimaan negara. Kalau kita berbicara tulang punggung, berarti dialah yang menopang terhadap semua biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga begitu penting, ya, begitu penting negara sangat-sangat konsentrasi untuk memungut pajak ini dari negaranya sendiri. Kalau misalnya pemerintah gagal di dalam mendapatkan sumber dari negaranya sendiri, maka tidak ada opsi yang lain selain melakukan pinjaman dari luar negeri, menambah hutang. Ya, kita tahu bersama konsekuensi daripada penambahan hutang. Ya, penambahan hutang. Pertama, pembayaran bunga dan juga pengendalian pihak investor terhadap apa yang kita kerjakan. Ya, kalau misalnya sampai kita dalam membangun suatu bandara nih internasional butuh biaya yang sekian triliun. Kalau kita punya uang sendiri, berarti kan kita bisa mengelola secara keseluruhan daripada bandara tersebut. Tetapi kalau misalnya kita tidak, sementara kita sangat butuh nih bandara nih di Indonesia, di beberapa kota, kita sangat butuh. Kalau nggak dibangun bandara, ya gimana orang mau mobilitasnya, ya? Terus bagaimana caranya? Berarti kan kita harus bangun nih. Pertama kita harus bangun. Oke, kalau kita bangun, sumber uangnya dari mana? Oh, sumber uangnya itu adalah dari negara sendiri. Dari mana? Pajak. Oh, nggak maksimal Pak, nggak ada uangnya. Terus dari mana lagi? Ya hutang. Hutang luar negeri. Kalau misalnya ada investor dari luar negeri, berarti kan ada pengendalian di sana. Ada intervensi daripada asing di dalam proses tersebut sampai nanti bandara tersebut beroperasi. Bahkan makanya kita nggak heran. Oh, jalan tol dibangun baru dijual, bandara dibangun, oh baru dijual ke asing. Selama berapa? Selama 30 tahun. Ya, bukan berarti tanahnya itu dijual ke luar negeri, bukan.
tetapi pengendalian pengelolanya tersebut akan diambil oleh orang-orang asing tersebut. Sehingga yang menjadi penting adalah uang yang didapatkan negara ya melalui pendapatan yang diperoleh dari negara sendiri itu sangat penting. Makanya saya bilang, selalu saya sampaikan, tidak akan ada negara yang kuat ya kalau dia tidak memiliki pendapatan dari negara sendiri. Betul. Tidak akan. Negara itu kuat, ekonominya itu kuat jika dia memperoleh pendapatan dari negara itu sendiri. Ya. Makanya selalu berusaha setiap negara itu harus mendapatkan pendapatan dari negara sendiri tanpa menggantungkan terhadap hutang. Hutang itu memang bukan sesuatu yang salah. Betul. Makanya dibatasi maksimum hutang itu berapa persen, ya. Kalau misalnya kita punya uang, punya hutang dari luar negeri, tapi itu untuk dalam jangka waktu panjang, ya, untuk investasi, menurut saya sih nggak ada masalah, saya sangat setuju. Tetapi yang jadi problem adalah kalau kita pinjam dana dari luar negeri dan kita untuk konsumsi, yaitu yang bahaya. Nggak usah jauh-jauh lah kita berbicara tentang negara, dalam hal pribadi kita. Kalau kita sampai pinjam duit hanya untuk makan, ini masalah. Betul. Tetapi kalau kita pinjam duit untuk investasi, untuk beli mobil nih misalnya, dan mobilnya tersebut kita gunakan untuk mendapatkan uang dan bisa menutupi semua kewajiban atas utang pinjaman dari mobil tersebut, dan kita masih punya profit di sana, oh nggak ada masalah. Betul. Nggak ada masalah, ya. Sehingga perlu secara personal kita itu harus punya penghasilan sendiri tanpa mengharapkan pinjaman. Begitu juga di SPT pribadi, SPT badan. Di SPT pribadi ini akan tercermin berapa kontribusi person tersebut, berapa kontribusi wajib pajak tersebut terhadap negara melalui pajak terutang yang akan tercermin di SPT pribadi. Begitu juga di setiap SPT badan akan tercermin berapa kontribusi yang akan diberikan kepada negara dari laba perusahaan tersebut. Makanya di awal selalu sampaikan bahwa yang dipajak itu adalah laba bersih. Yang dipajak itu adalah laba bersih. Selalu saya sampaikan yang dipajak itu laba bersih. Makanya perlu semua bersinergi, baik pemerintah, swasta, dan semua elemen-elemen di dalam perusahaan, di dalam sebuah negara untuk menciptakan perusahaan tersebut profit. Ya, untuk menceritakan semua perusahaan-perusahaan baik swasta maupun yang pemerintah yang dikelola oleh pemerintah Indonesia ini supaya perusahaan ini profit. Kenapa sih Pak sahabat penting profit? Ya kalau tidak profit tidak ada pemajakan yang akan dilakukan di sana. Betul. Gitu loh. Berarti di sini bukan hanya kehilangan laba yang mestinya didapatkan oleh perusahaan, tetapi juga ada kehilangan, ada loss di sana yang dimana negara mestinya memperoleh pendapatan dari laba bersih perusahaan itu tidak didapatkan, gitu loh, gitu Mbak Maulida, ya. Oke. Jadi Sobat Jontek, berdasarkan penjelasan dari Pak Sabar tadi ya, ternyata manfaat dari pajak ini banyak sekali loh untuk negara ini gitu. Jadi Betul, untuk Mbak. wajib pajak harus taat membayar pajak ya Pak Sabar ya. Pastinya, Mbak. Karena nanti itu akan membantu untuk pembangunan suatu negara Pendidikan. juga. Betul. Pendidikan. Ya. Betul. Kalau kita mau melihat pendidikan kita ini bagus ya, university kita itu mau naik kelas, dan juga kita jangan di dunia itu kita ranking berapa, boleh searching di Google deh, UI, UGM itu ada di ranking keberapa dibandingkan dengan Amerika, dengan Harvard University, Oxford University, ya kita itu ada di ranking keberapa. Oh kita mau naik kelas Pak, ya pastinya kan banyak hal yang perlu dipertimbangkan, dari riset mereka, dari kompetensi dosen mereka, bukan hanya mahasiswa, dari fasilitas, semua university harus benar-benar memenuhi standar internasional. Sehingga terus dari mana uangnya Pak? Kita mau mengupgrade skill, kita mau mengupgrade SDM Indonesia, tetapi sementara kita tidak punya daya untuk memperbaiki dari segi infrastruktur, dari dosen kita dan segala macam itu. Sumber uangnya dari mana? Dari APBN. Makanya tolong nanti dicek, kurang lebih ya 20% itu APBN itu dialokasikan untuk pendidikan. Karena riset kita itu sangat-sangat masih jauh dibandingkan dengan negara-negara yang lain, university yang lain dalam melakukan riset. Itu masih lemah dalam hal riset di Indonesia, gitu Mbak. Oke, itu dia tadi Sobat Jontex. Ternyata dari SPT ini mungkin wajib pajak yang memang belum mengetahui ya Pak manfaatnya atau bagaimana, menganggap ini tuh sepele. Tapi ternyata dari pelaporan SPT tahunan ini tuh kita bisa membantu juga nih negara dan juga adanya pajak yang disetorkan. Nah, dari
podcast yang sebelumnya ya Pak, dengan yang sekarang kita sudah mengupas tuntas terkait dengan SPT. Betul, Pak. Nah, untuk Sobat Jontex yang penasaran di podcast berikutnya kita akan bahas apa, jangan kemana-mana, tetap saksikan podcast kami di Mister Pajak Podcast.